Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmayanti, saya dari kelas 12 IPSC. Saya ingin mempresentasikan tentang alat informasi cetak. Komunikasi merupakan persyaratan bagi kehidupan manusia sebelum ditemukannya teknologi informasi yang canggih menjangkau jarak yang jauh dan bersifat global. Teknologi informasi dan komunikasi pertama kali dalam sejarah dimulai dengan tradisi media lisan, berkomunikasi dengan secara verbal, dan tulisan pada daun-daun ataupun tanah liat. Periode ini disebut juga dengan periode histori awal. Terjadi sejak 4000 tahun sebelum Masehi era komunikasi. Tulisan ini dimulai ketika bangsa Sumeral mulai menulis dalam lembaran tanah liat. Pada tahun 2000 sebelum Masehi, bangsa Mesir kuno menggunakan papirus untuk menyampaikan pesan tertulis dan merekam informasi. Pada periode perkembangan selanjutnya, tradisi media lisan kemudian dilakukan seiring dengan ditemukannya sejenis alat cetak buku. Sekitar tahun 1900 melalui paper-based communication, proses telekomunikasi based pengantar pesan. Contohnya tukang pos, lempar koran, kurir, pribadi kalangan berjuis. Dan yang selanjutnya, produk dari paper-based information ini tidak lain adalah buku, koran, majalah, dan lain-lain. Proses informasi secara mekanis yang mengandalkan mesin canggih masih terbatas sampai dengan era awal abad 19 yang ditandai dengan penemuan telepon dan juga telegraf. Untuk menyampaikan pesan, media cetak, menurut Ronald H. Anderson, media cetak adalah bahan bacaan yang diproduksi secara profesional. Profesional seperti surat kabar, majalah, dan buku. Contoh media cetak adalah surat kabar, majalah, tabloid, dan sebagainya. Jumlah surat kabar atau koran dengan beragam media cetak lainnya telah berkembang dengan signifikasi sejak tahun 1998 atau sejak berakhirnya masa periode Orde Baru. Dan di sini juga saya ingin menyampaikan 5W1H dari informasi media cetak, yaitu yang pertama what, dua how, yang ketiga where, dan yang keempat when, dan yang kelima when, dan yang terakhir yang keenam how. Yang pertama adalah apa yang terjadi di zaman dahulu tentang informasi cetak, dan yang kedua siapa yang pertama kali membuat informasi cetak, dan yang ketiga di mana proses informasi terjadinya, dan yang keempat kapan perkembangan informasi alat cetak dipakai lagi, dan yang kelima mengapa informasi cetak jarang digunakan, dan yang keenam bagaimana proses terjadinya peristiwa informasi alat cetak. Baiklah, di sini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.